Baik, kembali di Solusi Sehat bersama Bio7. Masih bersama saya, Darka Ortega, dan juga ada Dr. Ici, ada Pak Agus. Beliau-beliau yang alhamdulillah dalam suasana repot mungkin di Jakarta ini, yang banyak sekarang ini kayaknya agak ketat-ketat juga ya Pak Agus ya. Di kantor-kantor diperiksa kayak ditembak kayak gitu ya. Kita juga di PT Unimax Power sedang mempersiapkan satu gerakan campaigns ya, campaigns untuk bisa mengajak masyarakat ayo minum Bio7 sebagai pencegahan terhadap virus corona. Terus kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan kemasan 5 mili seperti ini ya. Ini kita akan bagi-bagikan nanti ini dengan program Bio7 pedulinya dengan Ayo Minum Bio7, gerakan Ayo Minum Bio7 ini ke masyarakat banyak biar mereka semua paham dengan adanya produk herbal yang memang didedikasikan sesuai dengan anjuran BPOM. Anjuran BPOM Bio7 tertera di sini. Ini membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi memang sangat pas sekali dengan tema kita malam hari ini mengenai alergi dan juga dengan kejadian yang luar biasa yang WHO juga sudah menyatakan bahwa ini sudah kejadian yang sangat luar biasa di dunia ya. Jadi COVID-19 ini harus menjadi perhatian kita bersama. Panik, nggak boleh panik. Tenang lah. Tenang, jangan panik yang kerasa kerusuk, semuanya langsung beli. Empon-empon sekarang mahal ya. Empon-empon sekarang mahal. Apa yang maksud empon-empon? Ya rimpang-rimpangan, temulawak, Itu betul-betul sekarang itu udah sulit sekali Pak Agus. Untuk di wilayah Bekasi kita beli kayak temulawak bubuk aja udah susah. Harusnya nggak boleh begitu. Ya saya takut ada penimbunan orang cari kesempatan. Jadi semuanya berpikiran ekonomis, ambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini, nimbun akhirnya nanti dengan harga yang tinggi. Sama seperti yang kemarin kejadian masker kan. Harga yang harusnya cuma berapa puluh ribu 1.000 perak biasanya. Ini sampai jutaan gitu kan. Ini ternyata ditelusuri lagi ada oknum-oknum yang menimbun barangnya. Nah ini nggak boleh. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya lebih care ya. Yang harus dicontohkan nih sama seperti Unimax Power. PT Unimax Power bukan hanya ambil keuntungan dengan penjualan produk Bio7, tapi di saat seperti ini kita bantu masyarakat mensosialisasikan bahwa produk Bio7 sesuai dengan anjuran BPOM sangat direkomendasikan untuk kita konsumsi. Karena dengan mengkonsumsi Bio7 secara rutin dan teratur, ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Sehingga kita tidak rentan terkena penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah ini Pak Agus, mengenai Unimax Power berarti bukan keuntungan semata. Tetapi kan sangat luar biasa dengan kerjasama dengan instansi pemerintah itu untuk bagaimana sosialisasi, bagaimana kita caranya hidup sehat dengan diberikan itu sangat luar biasa itu. Dengan kemasan 5 mili ini kita bagikan kepada masyarakat. Kemarin di Cimahi itu juga mitra kita di Bandung ya. Iya, itu juga langsung bagi-bagi di lampu merah. Ini beberapa tempat juga sudah ada, kemungkinan udah hari Minggu, Car Free Day di beberapa daerah itu juga mungkin dilaksanakan. Cuma kalau di Jakarta agak sulit ya. Kita dengan perizinan segala macam. Makanya kita utamakan kalau di Jakarta itu di instansi-instansi pemerintah atau menggunakan jaringan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, kita tunggu aja nanti di Bekasi gebrakannya untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti berbagi dengan kerjasama dengan Badar TV. Saya berbagi nasi sudah biasa, tapi berbagi Bio7 itu luar biasa. Nanti dibagikan bersamaan dengan berbagi nasi itu juga satu hal yang cocok ya. Nanti boleh dikombinasikan. Baik, kita kembali ke tema malam hari ini, 7 fakta alergi. Soalnya ini tadi diem terus kayak begini. Soalnya kan kita lagi campaign ya dok ya. Dokter juga tuh. Kemarin ada satu video yang dibuat oleh dokter Ici. Itu mengenai masker ya dok ya? Gimana dok? Mengenai penggunaan masker. Yang benar-benar pakai masker, jangan di bawah hidung ya?
Sebetulnya untuk penggunaan masker seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau kita pakai masker itu memang orang yang sakit atau orang dalam masa pemulihan dari sakit atau orang-orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh, kita yang misalnya naik motor di lingkungan kita nih, misalnya ya lampu merah, aduh asapnya banyak, debunya banyak, boleh nggak pakai masker? Boleh. Kemudian yang keempat, petugas-petugas kesehatan atau petugas-petugas yang berada, yang memang mereka lagi bertugas di area banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Contoh seperti petugas medis, kemudian petugas bandara, boleh nggak pakai masker? Ya boleh aja, karena mereka memproteksi dirinya. Karena mereka tuh apa ya, hampir setiap hari mereka selalu berpapasan dengan orang-orang yang sedang sakit. Sedangkan kita nggak pernah tahu tuh sakitnya sakit apa. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu aja kita boleh menggunakan masker, tapi kalau yang sehat sebaiknya tidak usah menggunakan masker. Nah itu tadi ya pemirsa, mohon maaf saya juga agak tersinggung kalau misalkan di lingkungan kayak begini terus pakai masker aja, itu juga saya agak tersinggung nih sebetulnya. Kalau dia lagi terkena flu itu ya nggak apa-apa, kita harus maklumin. Dia mungkin dia kurang sehat, pakai ada flu ada apa, boleh lah. Tapi kalau sehari-hari dia bareng-bareng gitu, kayaknya dia pakai masker tuh pada sehat gitu. Itu tidak baik juga ya. Salah kaprahnya untuk masyarakat seperti itu, proteksi diri yang terlalu berlebihan. Makanya kita anjurkan jangan menggunakan masker menjadi tujuan utama untuk proteksi diri. Yang utama adalah menjaga daya tahan tubuh, itu yang utama, yang benar. Yang penting sekarang kan masker tuh mahal ya, jadi pergunakanlah baik-baik masker itu. Ya, karena jangan dipakai karena nggak sakit gitu kan. Baik, kita kembali ke tema 7 fakta alergi ya. Pertama, pertanyaannya gini dok, apa penyebab dan gejalanya sebetulnya alergi itu? Oke, kalau untuk gejala ini macam-macam ya. Ada yang mulai dari bentol seluruh tubuh, besar-besar bentolnya. Kemudian yang kedua, rasa gatal. Ketiga, kemerahan. Keempat, mata bengkak, bibir bengkak. Kita merasa, aduh ini kenapa ya, kok tiba-tiba matanya bengkak, bibirnya bengkak gitu ya. Bahkan sampai, gitu. Iya, bahkan sampai kok matanya nggak bisa kebuka sama sekali karena saking bengkaknya. Atau orang-orang yang memang ternyata dia memiliki respon sesak napas sampai bisa mengalami satu gagal napas, dan ini menjadi satu ancaman untuk mengantarkan kita kepada kematian. Jadi untuk alergi ini jangan kita sepelekan, alergi aja biasalah gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana alergi ini menunjukkan satu kondisi atau keadaan yang berbahaya. Dan kalau untuk alergi ini, Kang Darka, penyebabnya yang tadi kita sudah sebutkan di awal ya, bermacam-macam sekali untuk yang namanya faktor pencetus dari si alergi ini. Tapi kalau macam-macam alergi sendiri, ada alergi yang responnya cepat, ada alergi yang responnya lambat. Cepat itu ketika kita minum atau kita makan atau kita terkena faktor pencetus di lingkungan kita, dalam waktu 5-15 menit gejalanya bisa langsung terasa. Misalnya, tiba-tiba udara yang tadinya panas karena hujan, jadi tiba-tiba dingin, Kang Darka. Kemudian badannya langsung bentol-bentol gede, gatal-gatal yang kalau kita biasa sebut dengan biduran atau kaligata. Nah, ini adalah respon yang cepat, Kang Darka. Ada juga yang responnya itu timbulnya lama. Misalnya bisa 1 hari atau 2 hari kemudian setelah kita terpapar dari si faktor pencetus alergi tadi. Nah, kan ada kadang-kadang orang ya ketika tidur nih, dia bangun tidur bibirnya bengkak. Nah, tiba-tiba seperti itu. Kadang-kadang apakah itu juga bisa dikategorikan alergi, atau orang terlalu asumsi gini, misalkan saya makan ini, saya jadi alergi. Nah, orang ada yang juga berpikir, bener apa enggak sih kalau gitu dari makanan? Kalau bibir bengkak ini macam-macam. Kita mesti lihat dulu nih prosesnya di sekitar bibirnya. Apakah memang ada satu titik bintik di situ? Kayak bisul gitu? Ya, kalau misalnya ada satu bintik, kita curiga. Apakah ternyata ada gigitan binatang atau insect bite yang kita sebut dengan dermatitis venenata, atau kita kalau untuk kita taunya dalam masyarakat awam digigit binatang. Gitu, yang akhirnya menyebabkan satu bengkak, perih, gatal. Yang mungkin kita tahu ya, kalau misalnya kita digigit semut yang besar ya, tiba-tiba kan rasanya gatal, sakit, perih, panas, kemudian bengkak, kemudian
misalnya kulit kita menjadi lebih tebal dibandingkan yang sekitarnya. Ini juga salah satu respon insect bite tadi atau respon dari gigitan binatang tadi. Jadi nggak harus melulu tentang satu alergi obat atau satu alergi makanan. Bahkan digigit satu binatang pun bisa mengalami yang namanya respon gatal, merah, bengkak, ataupun rasa sakit. Baik pemirsa, jadi mungkin yang lebih baik dok, mungkin kalau memang sudah jangan dibiarkan lah ya, karena itu juga mungkin akan berbahaya. Lebih baik langsung aja ke cek medis. Seperti bagaimana nih? Apakah ada beberapa tes yang biasa dilakukan oleh medis kalau begitu? Kalau udah terjadi? Sebetulnya kalau untuk kita melihat nih. Kemudian kita pertama anamnesis dulu, kita tanya keluhannya, kita tanya ini munculnya kapan, kita tanya lagi sebelum muncul ini habis makan apa, sedang ada di sekitar lingkungan apa. Nah kemudian nanti kita periksa yang namanya periksa PF atau pemeriksaan fisik. Nah dari situ nanti ketahuan nih kira-kira ini ke arah alergi. Tetapi kalau kita mau pasti, kita mau tahu secara pasti apa aja sih poin-poin yang aku ini kena alergi, itu bisa melakukan satu pengecekan khusus untuk alergi yang kita sebut dengan skin prick test. Nanti setelah di skin prick test kita tahu kita ini alergi dari komponen-komponen atau senyawa-senyawa apa aja Kang Darka. Bahkan yang menurut kita nggak mungkin kita kena bisa aja kena. Contohnya misalnya kita habis cium bunga nih, bunga kan wangi ya Kang Darka ya. Tiba-tiba kita alergi dengan serbuk sarinya di dalam bunga. Bisa nggak? Bisa aja gitu. Jadi menurut kita nggak mungkin, padahal itu juga bisa mungkin menjadi satu faktor pencetus kita terkena. Mungkin kalau bisa nggak sih kalau alergi itu mungkin daya tahan tubuh juga kita bisa nggak ada hubungan dengan daya tahan tubuh juga kan? Seperti orang tiba-tiba kayak dokter tadi bilang mencium bunga, tak gitu kan ya? Tapi jangan dijawab dulu karena ada yang mau lewat ya. Baik pemirsa Badar TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut masih bersama Solusi Sehat bersama Bio7.